Baik, selamat malam. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil pengerjaan metodologi penelitian kami dengan judul Perencanaan Enterprise Arsitektur Planning atau EAP Sistem Informasi di Klinik Mata IDJ Kabupaten Sidoarjo menggunakan framework TOGAF. Selanjutnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yulia Renelis Pritama dengan NIM belakang 095. Saya Mari Pangurian dengan NIM belakang. Yang pertama yaitu pada sistem penanganan pasien yang masih menghadapi beberapa permasalahan. Arsitektur planning atau PAP pengambilan keputusan. Khususnya pada sistem antrian pasien. Untuk rumusan masalah informasi klinik mata IDJ Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya, pada poin landasan teori yang pertama ada perencanaan sistem, yang merupakan dalam perencanaan sistem informasi, evaluasi kelayakan proyek, perkiraan biaya dan keuntungan, serta identifikasi variabel penting untuk kinerja manajemen menjadi fokus utama. Tujuannya adalah mengembangkan sistem baru yang optimal sesuai dengan tujuan strategis organisasi. Proses ini melibatkan pengawasan dari desain hingga pemanfaatan sistem dengan penekanan pada manfaat yang akan diperoleh. Dengan perencanaan sistem yang baik, dapat dicapai peningkatan kualitas sistem dan efisiensi operasional perusahaan melalui solusi teknologi informasi yang tepat. Selanjutnya, sistem informasi, yang merupakan kombinasi komponen perangkat keras, perangkat lunak, dan peran manusia yang bekerja sama untuk mengolah, menganalisis, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan di dalam sebuah organisasi. Ini melibatkan integrasi teknologi informasi dan interaksi pengguna untuk mendukung operasional dan manajemen organisasi. Selain itu, sistem ini menghasilkan laporan yang diperlukan oleh stakeholder. Dengan demikian, sistem informasi memainkan peran integral dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Selanjutnya ada enterprise arsitektur, yaitu enterprise adalah entitas bisnis atau organisasi yang beroperasi untuk memproduksi barang atau jasa yang bisa mencakup bisnis layanan atau menjadi bagian dari suatu organisasi dengan satu atau lebih usaha di dalam satu atau lebih lokasi. Lalu enterprise arsitektur merupakan visi yang melibatkan informasi, fungsi, lokasi organisasi
dan parameter kinerja untuk mengoptimalkan kontribusi sumber daya perusahaan dan investasi dalam teknologi informasi. Selanjutnya yang keempat ada Enterprise Architecture Planning atau EAP, yang merupakan metode perancangan yang menitikberatkan pada arsitektur perancangan planning perusahaan atau organisasi yang fokus utamanya adalah pada pengembangan infrastruktur teknologi informasi atau analisis data sebelum mempertimbangkan solusi aplikasi. EAP sendiri memiliki tujuan untuk mendukung operasional bisnis dan perencanaan implementasinya. Ada 4 lapisan dalam EAP, yaitu ada lapisan pertama, inisialisasi perencanaan, yang kedua ada pemodelan proses bisnis dan sistem dan teknologi saat ini. Pada lapisan ketiga ada arsitektur data, arsitektur aplikasi dan teknologi. Pada lapisan keempat ada rencana implementasi. Selanjutnya ada pengertian dari TOGAF atau The Open Group Architecture Framework, yang merupakan sebuah framework yang membantu organisasi mengadopsi, memproduksi, menggunakan dan memelihara arsitektur perusahaan secara efektif. Melalui pendekatan ini, TOGAF membantu organisasi mengelola kompleksitas arsitektur, mencapai tujuan strategis, dan mengembangkan arsitektur yang koheren sesuai kebutuhan pemangku kepentingan. TOGAF ADM terdiri dari 8 fase kunci yang esensial dalam perencanaan dan perencanaan arsitektur perusahaan, yaitu yang pertama preliminary phase, fase arsitektur vision, fase business arsitektur, fase C ada information system dan arsitektur yang terdiri dari data arsitektur dan application arsitektur. Yang kedua ada fase D yaitu teknologi arsitektur, fase E opportunities and solution, dan fase F migration planning, seperti yang dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya yang keenam ada value chain, yang merupakan model bisnis yang disebut rantai nilai atau value chain. Ini menggambarkan serangkaian aktivitas yang diperlukan dalam pembuatan produk atau pemberian layanan. Analisis rantai nilai atau value chain dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, mengoptimalkan biaya, dan meningkatkan nilai layanan yang dihasilkan. Pada gambar berikut menggambarkan rantai nilai yang terdiri dari aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Pada selanjutnya penelitian terdahulu. Yang pertama penelitian yang berjudul Perancangan Strategi Sistem Informasi pada Eva Tasso menggunakan Enterprise Architecture Planning atau EAP. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Enterprise Architecture Planning dalam perencanaan strategis telah berdampak positif terhadap peningkatan kinerja operasional. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah koleksi aplikasi sistem informasi yang melibatkan berbagai bidang, seperti manajemen keuangan, manajemen arsip, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen jemaat. Yang selanjutnya yaitu penelitian selanjutnya berjudul Perencanaan Strategi Sistem Informasi dengan metode Ward and Piper dalam penjualan di home industry. Metode Ward and Piper bersama dengan analisis SWOT dan analisis 5 kekuatan Porter diterapkan dalam perencanaan strategi sistem informasi di penelitian ini. Hasilnya adalah pemetaan portofolio aplikasi termasuk sistem informasi pemasaran, sistem informasi gudang, dan sistem informasi keuangan, dan situs web resmi untuk home industry Bakmipan yang akan diimplementasikan di perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu untuk arsitektur sistem. Yaitu kehidupan dan pada proses
dalam pengumpulan data ini diperoleh oleh observasi dan wawancara dari sistem yang kita bersama. Tindakan medis, tindakan medis dan tindakan yang diperlukan. Penggunaan data ini dalam penelitian perbaikan dalam dapat meningkatkan arsitektur. Masa ini mencakup penentuan konsep dan pelaksanaan untuk langkah-langkahnya. Yang pertama, permasalahannya kenikmatan IDC. Yang kedua, menyusun solusi dan aktivitas untuk mengatasi kenikmatan seperti eliminasi. Fokus pada arsitektur. Definisikan permasalahan berkaitan dengan seluruh strategi yang akan diterapkan. Arsitektur dengan bisnis kita yang dikembangkan. Yang kedua, membangun deskripsi target dari arsitektur. Untuk membantu dalam Baik, yang selanjutnya pada tahap penelitian yaitu Information System Architecture. Yang pertama ada Application Architecture, yaitu merancang aplikasi yang telah didefinisikan dalam arsitektur bisnis dan mengidentifikasi aplikasi yang digunakan untuk mengelola data dan fungsi bisnis. Tujuannya adalah untuk mengenali aplikasi yang diperlukan dalam pemrosesan data untuk mendukung operasional bisnis. Tahapan yang diperlukan melibatkan yang pertama menentukan dan merumuskan aplikasi-aplikasi yang diperlukan oleh klinik mata EDC sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua, membuat pemodelan dan aplikasi-aplikasi yang telah diidentifikasi. Yang ketiga, menjelaskan fungsi dari aplikasi yang telah dirancang. Lalu tools yang digunakan untuk menggambarkan application portfolio, yaitu mencakup application portfolio, katalog, dan use case diagram.
Selanjutnya, data arsitektur. Yang prosesnya ini melibatkan identifikasi semua komponen data yang akan digunakan oleh aplikasi untuk menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan area fungsional bisnis yang telah ditentukan. Berikut adalah tahapannya, yaitu yang pertama, identifikasi struktur data yang diperlukan dalam aplikasi. Yang kedua, membuat pemodelan arsitektur data yang mencakup struktur dan hubungan antara data-data yang digunakan. Tools yang digunakan yaitu kelas diagram yang digunakan untuk memodelkan struktur dan hubungan antara kelas-kelas data dalam aplikasi. Selanjutnya ada teknologi arsitektur, platform teknologi yang diperlukan untuk mengolah data dan mendukung operasi bisnis. Tahap ini melibatkan penentuan kandidat teknologi yang akan digunakan untuk membuat seleksi teknologi yang sesuai dengan berbagai aspek dalam aplikasi, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak yang terlibat. Tahapannya yang pertama yaitu melakukan pemodelan awal konfigurasi jaringan di Klinik Mata EDC Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, merancang konfigurasi jaringan yang diajukan untuk digunakan. Yang ketiga, menentukan perangkat lunak, software dan hardware yang diperlukan untuk mendukung operasional sistem. Yang keempat, merancang platform teknologi yang akan digunakan. Tools yang digunakan mencakup platform decomposition diagram dan teknologi portofolio katalog yang membantu dalam mengelola informasi terkait teknologi yang akan digunakan dalam organisasi. Selanjutnya ada opportunities and solution. Fase ini merupakan perencanaan awal implementasi dan identifikasi sarana pengiriman dari arsitektur yang telah ditentukan. Dalam fase evaluasi arsitektur, tahapan yang pertama yaitu mengevaluasi model yang telah dirancang untuk semua aspek arsitektur yang telah dikembangkan pada setiap fase, termasuk arsitektur bisnis, aplikasi, dan data dan teknologi. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan antara arsitektur data yang terkait antar aplikasi. Yang ketiga, rancangan digunakan dengan bantuan matriks analisis GAP untuk merinci hasil dari analisis GAP yang telah dilakukan. Yang keempat, fase ini memiliki fokus pada penilaian dan pemahaman yang lebih dalam tentang kesenjangan dalam arsitektur yang ada, serta memperkirakan biaya investasi yang diperlukan untuk mengimplementasikannya di Klinik Mata EDC Kabupaten Sidoarjo. Yang selanjutnya ada migration planning, yaitu tahap terakhir dalam proses perencanaan arsitektur, di mana perencanaan untuk migrasi dan implementasi arsitektur aplikasi baru yang telah dibangun pada tahap sebelumnya akan disusun. Tahapan yang dilakukan yang pertama, mengatur urutan proyek-proyek berdasarkan prioritas pelaksanaan aplikasi, yang melibatkan penentuan aplikasi mana yang harus diimplementasikan lebih dahulu. Yang kedua, menetapkan dan menggambarkan roadmap implementasi aplikasi di Klinik Mata EDC yang mencakup jadwal dan rencana pelaksanaan aplikasi. Pada tahap ini, tools yang digunakan dalam tahap ini yaitu roadmap implementasi aplikasi untuk merencanakan dan mengelola proses dan implementasi aplikasi yang baru. Selanjutnya, di sini terdapat jadwal penelitian dari penelitian kami yang dilakukan pada bulan Agustus. Selama 2 minggu kami melakukan identifikasi masalah. Lalu selanjutnya pada minggu kedua dan ketiga pengumpulan data. Lalu dilakukan dalam minggu ketiga Agustus sampai minggu keempat September, yaitu mendalami metode. Untuk penyusunan proposal dilakukan pada minggu keempat bulan Agustus hingga minggu pertama bulan Oktober. Lalu perancangan sistem dilakukan pada minggu pertama bulan Oktober hingga minggu kedua bulan November. Lalu visualisasi dilakukan pada minggu kedua bulan Oktober hingga minggu keempat bulan November. Dan yang terakhir, penyusunan laporan akhir dilakukan pada minggu keempat di bulan November hingga minggu keempat di bulan Januari. Selanjutnya, yang pertama ada
hasil dan pembahasan, pada bab hasil dan pembahasan sesuai dengan langkah-langkah atau fase dari framework TOGAF, yaitu preliminary fase. Dalam preliminary fase terdapat subbab, yaitu prinsip-prinsip perencanaan enterprise arsitektur. Di sini terdapat tabel yang berisi dari nomor, prinsip, dan tujuan. Yang pertama, keputusan mengenai arsitektur harus selaras dengan tujuan aktivitas dan proses bisnis di Klinik Mata EDC Kabupaten Sidoarjo, dengan tujuannya meningkatkan hubungan antara aktivitas infrastruktur dan proses bisnis agar lebih mendukung proses bisnis yang ada di Klinik Mata EDC Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, prinsip arsitektur yang sedang dikembangkan harus seimbang dengan bisnis, yaitu tujuannya menghindari gangguan dalam sistem yang bisa menghambat kelancaran operasional bisnis. Prinsip yang ketiga yaitu keamanan harus menjadi prioritas dalam pengembangan arsitektur dengan tujuan mampu mengurangi dampak yang diakibatkan oleh bencana dan bersifat tahan terhadap serangan virus, peretasan, spyware, upaya phishing, serta peretasan. Selanjutnya, keamanan data. Terus, prinsip data harus diakses dengan mudah dengan tujuan mempermudah adaptasi untuk mengikuti perkembangan tren dalam teknologi informasi. Lalu yang terakhir yaitu prinsip ke-9 yaitu kemandirian dalam pemilihan teknologi dengan tujuan bisa diimplementasikan pada platform teknologi apapun. Selanjutnya pada preliminary phase identifikasi 5W1H dengan identifikasi WAT membuat perencanaan sistem informasi arsitektur enterprise. Identifikasi WU, pelaku perencanaan, peneliti, dan pemegang tanggung jawabnya manajemen Klinik Mata EDC Kabupaten Sidoarjo. Untuk WHERE, lokasi objek penelitian di Klinik Mata EDC Kabupaten Sidoarjo, Ruko Townhouse Blok B 6, Jalan Raya Kalijaten nomor 71 hingga 73 sepanjang. Untuk identifikasi WHEN, waktu penyelesaiannya 2024. Lalu untuk objek Y-nya agar dapat mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan untuk merancang rencana yang efektif dalam pelaksanaan teknologi informasi yang akan secara positif mempengaruhi aspek proses bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Selanjutnya, how, yaitu pembuatan rencana arsitektur enterprise. Ini melibatkan penerapan metodologi TOGAF ADM. Selanjutnya dapat bagian kemudian presentasi dengan dapatkan perhatian. Selanjutnya ada arsitektur vision, yaitu profil Klinik Mata EDC Kabupaten Sidoarjo. Klinik Mata EDC di Kabupaten Sidoarjo adalah pusat pelayanan kesehatan mata yang berkomitmen tinggi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien melalui perawatan mata terbaik. Didukung oleh tim dokter mata berpengalaman dan fasilitas medis modern. Klinik ini menonjol dalam memberikan layanan presisi dan efisien.
Selain aspek perawatan mata, klinik mata EDC juga aktif dalam misi edukasi, menyampaikan informasi dan pemahaman tentang pentingnya perawatan mata dan pencegahan masalah mata. Dengan pendekatan komprehensif, klinik ini berperan penting dalam menjaga kesehatan mata komunitas dan membantu pasien menjaga kualitas penglihatan optimal. Selanjutnya, visi dan misi klinik mata EDC Kabupaten Sidoarjo yaitu visi menjadi pusat layanan, informasi, edukasi, dan publikasi kesehatan mata yang termuka di Jawa Timur sesuai standar terbaik. Misinya menyediakan fasilitas dan layanan terbaik untuk pasien, memiliki banyak klinik yang tersebar di Jawa Timur, aktif melakukan kegiatan sosial dalam meningkatkan kesehatan mata dan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir, memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam rangka pembentukan masyarakat yang sehat dan cerdas. Selanjutnya, tujuan dari Klinik Mata EDC Kabupaten Sidoarjo yaitu Klinik Mata EDC Kabupaten Sidoarjo memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, pelayanan kesehatan mata. Yang kedua, pencegahan dan penanganan masalah mata. Yang ketiga, pelayanan edukasi. Yang keempat, penelitian dan inovasi. Dan yang terakhir, aksesibilitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu
Selanjutnya untuk pelayanan pada posisi arsitektur pelayanan pasien dapat dilihat pada gambar. Bagian manajemen logistik dan persediaan dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan stok obat dan peralatan medis, memungkinkan staf logistik untuk melakukan perencanaan dan pengadaan dengan lebih efektif. Sementara itu, fitur asuransi dikelola oleh petugas administrasi, memudahkan mereka untuk memasukkan dan memantau informasi asuransi pasien, mengelola klaim, dan menyediakan laporan terkait keuangan dan administratif. Aplikasi ini juga memberikan kemudahan kepada pasien dalam melakukan konsultasi dengan dokter. Pasien juga dapat mengakses jadwal dokter membuat janji. Fitur pengambilan obat di apoteker juga tersedia, memfasilitasi pasien setelah konsultasi dengan penyediaan obat sesuai resep dokter. Yang terakhir, fitur pembayaran memungkinkan pasien melakukan pembayaran melalui kasir secara elektronik, memungkinkan mereka untuk melihat rincian tagihan, memilih metode pembayaran, dan menerima bukti pembayaran. Selanjutnya, pada tahap information system arsitektur, yang pertama ada application arsitektur. Di sini ada aplikasi pendaftaran pasien, dibuat dengan application portfolio katalog dengan nama aplikasi pendaftaran pasien, dengan sistem aplikasi, registrasi pasien, penjadwalan pasien, jadwal dokter, dan antrian pasien, dengan fungsi mengintegrasikan semua elemen dalam suatu sistem yang memungkinkan klik mata untuk mengoptimalkan proses pendaftaran pasien dan memastikan pelayanan lebih baik dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya ada gambar use case. Di sini use case arsitektur aplikasi pendaftaran pasien melibatkan 3 aktor dan mencakup 5 use case yang dapat dilakukan dalam sistem pendaftaran pasien yang dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya pada information system arsitektur, yaitu ada application pelayanan pasien dengan sistem aplikasi diagnosa, riwayat penyakit, rekam medis, catatan medis, hasil laboratorium, hasil radiologi, hasil CT scan, konsultasi, rujukan pasien, resep obat, penjualan obat, kasir, asuransi, anggaran logistik, pengadaan barang, dan pembayaran, dengan fungsi mengintegrasikan berbagai aspek pelayanan kesehatan, mulai dari diagnosis hingga administrasi dan pengelolaan sumber daya untuk memastikan pelayanan medis yang efisien dan berkualitas kepada pasien. Nah, terdapat gambar pada use case. Arsitektur aplikasi pelayanan pasien melibatkan 7 aktor dan mencakup 9 use case yang dapat dilakukan dalam sistem pelayanan pasien. Selanjutnya ada data arsitektur pada aplikasi pendaftaran pasien dengan entitas pasien, dokter, jadwal dokter, pendaftaran, penjadwalan, antrian online, dan riwayat kesehatan. Di sini terdapat riwayat kelas diagram yang sesuai dengan entitas data pada tabel arsitektur data. Selanjutnya, data arsitektur pada aplikasi pelayanan pasien dengan entitas data diagnosa, tindakan, resep, penyakit, rekam medis, catatan medis, rujukan pasien, stok obat, penjualan obat, pengujian laboratorium, sampel laboratorium, hasil uji laboratorium, ronsen, CT scan, hasil radiologi, inventaris alat medis, pembayaran, dan data rekening pasien yang dapat dibuat dalam activity diagram seperti gambar berikut yang diisi sesuai dengan entitas data pada aplikasi pelayanan pasien. Selanjutnya pada tahap teknologi arsitektur, yaitu yang pertama ada konfigurasi jaringan internal. Ini berisi struktur jaringan komputer yang masih digunakan sebagai alat migrasi semua data yang terdapat pada proses pelayanan yang ada di dalam klinik mata EDC sendiri. Selanjutnya ada konfigurasi hardware dan software. Dibagi menjadi 2, ada konfigurasi hardware dengan tabel hardware dan spesifikasi dengan servernya Dell PowerEdge R750, prosesor, memori, storage, graphic card, input device, output device sesuai dengan spesifikasi pada tabel. Selanjutnya ada konfigurasi software. Di sini ada software operating system, web server, web browser, DBMS, coding, word processing,
spreadsheet presentation dengan spesifikasi konfigurasi software yang sesuai pada tabel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya pada tahap migration planning, yang pertama ada urutan implementasi. Di sini terdapat tabel urutan implementasi aplikasi. Yang pertama aplikasi pendaftaran, lalu yang kedua implementasi aplikasi pelayanan pasien. Pada urutan implementasi terdapat front office, yaitu sistem mencakup kelompok sistem aplikasi yang fokus pada pelayanan langsung kepada pengguna dengan mempertimbangkan fungsionalitasnya. Aplikasi yang dapat menjadi kandidat untuk front office system yaitu aplikasi pendaftaran pasien. Yang kedua ada back office, melibatkan kelompok sistem aplikasi yang lebih berorientasi pada dukungan administratif dan pekerjaan umum dengan mempertimbangkan fungsionalitasnya. Aplikasi yang dapat menjadi kandidat untuk front office system yaitu aplikasi pelayanan pasien. Selanjutnya ada roadmap aplikasi. Di sini pada tahap pertama yaitu implementasian aplikasi pendaftaran pasien, pada tahap kedua aplikasi pelayanan pasien. Tahap pertama ini fokus pada perencanaan aplikasi pendaftaran pasien dengan langkah-langkah mulai dari analisis kebutuhan, desain antarmuka, pengguna yang intuitif, hingga peluncuran fase awal setelah melalui uji coba menyeluruh. Tahap kedua difokuskan pada pengembangan aplikasi pelayanan pasien. Langkah-langkah melibatkan perluasan fungsionalitas, integrasi sistem, optimasi kinerja, peningkatan keamanan dan kepatuhan, serta uji coba lanjutan sebelum merilis versi penuh kepada seluruh pengguna. Selanjutnya di
Di sini terdapat tabel perencanaan target implementasi yang terdiri dari nama tugas, durasi dari bulan Januari hingga bulan Agustus. Di sini ada recruit dengan nama tugas recruitment planning yang terdiri dari analisis sistem berjalan, analisis sistem usulan, lalu dengan tugas desain sistem, berisi tentang perancangan sistem dan perancangan database. Lalu pada implementasi ada coding testing dan revisi yang dilakukan pada aplikasi pendaftaran pasien dan pelayanan pasien yang dilakukan pada bulan Januari hingga bulan Agustus yang dapat dilihat pada tabel. Baik, selanjutnya kesimpulan dan saran dari penelitian kami. Dengan kesimpulan, Klinik Mata EDC Kabupaten Sidoarjo perlu optimalisasi sistem informasi dan teknologi informasi untuk pelayanan kesehatannya. Oleh karena itu, penelitian ini merancang enterprise arsitektur dengan menggunakan framework TOGAF, fokus pada arsitektur bisnis, aplikasi, data, dan teknologi. Selain itu, penelitian juga menargetkan implementasi aplikasi antrian online untuk mengoptimasi proses di klinik, bertujuan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Klinik Mata EDC Kabupaten Sidoarjo. Sarannya dari penelitian kami untuk perencanaan enterprise arsitektur memerlukan dukungan dan komitmen dari semua pihak terkait, serta koordinasi yang baik untuk mencapai pengembangan sistem yang optimal. Penelitian berikutnya disarankan melibatkan fase tata kelola teknologi informasi dan manajemen perubahan dengan memanfaatkan tools dan framework terbaru agar hasilnya tetap relevan dengan perkembangan teknologi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dalam penyampaian judul kami mohon maaf. Sekian, terima kasih dan selamat malam.